terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mama selaku Kepala SMP IT Sananya Pak Muskoten Sewu sudah meluangkan waktu untuk saya terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan dilema etika atau ketika melakukan suatu pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan siswa dan lain sebagainya. Nah ini Ustaz Bawono mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kita semua diberikan kelancaran. Ustaz Bawono, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait selama ini bagaimana Ustaz Bawono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ketika menemukan siswa yang mengalami atau membuat indisipliner di sekolah. Baik, terima kasih terkait dengan pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Ini sebenarnya pertama tidak ada terjadi di siswanya, tapi ada di guru. Nah, bagaimana pertanyaan tentang identifikasi hal tersebut? Ini kalau saya berangkat dari adanya hal-hal yang muncul atau hal-hal yang ada itu dari siswa itu dari guru. Jawabannya seperti itu. Bagaimana mengidentifikasinya? Ya hal-hal tersebut muncul dari guru, muncul dari siswa ke saya, ke pimpinan, kepala sekolah, sehingga dari hal tersebut saya harus mengambil keputusan atau kebijakan. Mengidentifikasinya dari itu. Ya, berarti menunggu adanya informasi dari guru yang ada di kelas atau wali kelas gitu kan, menyampaikan ke Ustaz Bawono, baru Ustaz Bawono menjadi dari hal tersebut. Jelasnya tidak hanya sekedar menunggu, itu hanya salah satu parameter ya atau hal yang bisa saya ketenakan. Tapi di samping menunggu juga melihat adanya kondisi yang ada. Artinya teridentifikasi saja dari hal tersebut. Baik Ustaz, bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustaz, terutama ketika untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ustaz? Iya. Bagaimana saya menjalankan terhadap kondisi-kondisi tersebut, adanya dilema etika. Kalau saya selama ini berprinsip ya, saya berprinsip bahwa adanya masalah-masalah atau kondisi tersebut itu harus mengakomodir kedua pihak tersebut. Jadi dilema etika yang muncul atau yang terjadi dari siswa atau dilema etika yang muncul atau terjadi dari guru itu saya pastikan atau saya berharap dua-duanya itu terakomodir gitulah ya, keinginan-keinginannya, sehingga keinginan-keinginan baik, keinginan-keinginan yang menjadikan keduanya ingin diakomodir itu harapan atau target ataupun fokus saya kedua-duanya terakomodir, walaupun pada posisi-posisi tertentu atau waktu-waktu tertentu sulit untuk mengakomodir keduanya. Maka dalam hal ini saya menjalankan skala prioritas. Baik Ustaz Bawono. Lalu ada langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz Bawono lakukan selama ini prosedurnya? Ya, saya sering, kalau tidak bisa dikatakan selalu, prosedurnya adalah menerima masukan dari pihak terkait sebelum saya mengambil keputusan. Sekali lagi menjadikan pihak terkait untuk diminta masukan perkembangan. Lalu hal apa saja yang selama ini Ustaz Bawono anggap efektif dalam pengambilan keputusan jika terjadi pelanggaran atau ada kasus tertentu? Ya, menjadikan hal yang cukup efektif
hal yang cukup efektif adalah menjadikan siswa atau siswa saya tersebut atau guru tersebut itu sebagai sebagai orang yang kita ajak juga ikut mendengarkan atau solusi ya, orang yang menjadi solusi bila keputusan saya begini, sehingga dia tidak langsung menerima keputusan, tapi kita juga ajak menjadikan solusi gitu aja, dengan tentu arahan dan bimbingan demikian. Lalu adakah tantangan yang sering Ustadz Wahana menghadapi ketika mengambil keputusan dari kasus di dalam ketika itu, Ustaz? Tantangan berarti tidak ya, tapi tantangan yang sifatnya umum, katakanlah selalu apa itu orang tersebut atau guru atau siswa tersebut itu minta apa yang dimintanya itu dipenuhi gitu ya. Jadi minta didahulukan atas orang lain gitu ya. Ini yang kadang kita membuat sulit untuk mendahulukan yang lain atas yang lain gitu ya. Sama intinya tantangannya adalah minta sama-sama diprioritaskan gitu. Baik, Ustaz. Lalu adakah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah memang itu ketika ada kasus tertentu itu diselesaikan di tempat, ataukah menggunakan waktu untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dari prosedur itu sendiri seperti apa yang Ustaz jalankan? Ya baik. Jadi kalau jadwal tertentu tidak ada sih. Kita baik kondisional. Kemudian hal berikutnya itu adalah bagaimana opsi-opsi itu kita munculkan, kita lakukan manakala ada kasus atau kondisi-kondisi yang mencuat atau muncul atau belum kita selesaikan. Ya, lalu adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dari kasus yang ada di sekolah, Ustadz? Misalnya siswa bolos seperti itu, adakah yang mempermudah atau memang Ustadz Wahana itu bekerja secara sendiri seperti ya? Dalam hal seperti itu jelas saya harus berkoordinasi, berkomunikasi, bekerja dengan teman-teman terkait, dalam hal ini guru, dalam hal ini wali kelas, dalam hal ini wakil siswaan, dalam hal ini komite sekolah, dalam hal ini SDM pesantren, sehingga pihak-pihak tersebut itu mutlak saya perlukan, mutlak menjadi orang yang harus saya gandeng, sehingga ya saya nggak bisa bekerja sendiri. Ada teman-teman atau pihak-pihak terkait yang ikut menyelesaikan. Baik, Ustaz, dari semua yang disampaikan Ustaz, pembelajaran yang paling bermakna dan berkesan apa yang telah Ustaz peroleh ketika menangani kasus-kasus atau permasalahan pelaksanaan terkait dengan dilema etika gitu, Ustaz. Kadang kita mau mengambil keputusan tapi mempertimbangkan anak itu punya prestasi misalnya non akademik gitu, Ustaz. Kira-kira adakah pengalaman atau pesan yang bermakna yang Ustaz peroleh? Jadi hal atau pengalaman yang sangat berkesan bagi saya manakala saya mengambil satu keputusan itu melegakan semua pihak. Ya, sekali lagi saya mengambil keputusan itu menyamankan atau memuaskan banyak pihak. Ini yang dibutuhkan banyak hal, banyak pertimbangan, banyak pihak yang harus terlibat. Maka komunikasi kemudian koordinasi dengan banyak pihak, dengan orang-orang tadi saya sebut di atas, itu menjadi hal bagi saya. Jadi ini sangat berkesan, ini sangat jadi pengalaman yang berharga. Karena sekali lagi keputusan yang kita ambil, yang saya ambil itu menyamankan banyak pihak dan diterima banyak pihak.
kasih Ustaz Wahono atas pengalaman Ustaz Wahono dalam menangani dilema etika yang terjadi di sekolah SMP di Insan Mulia Sewu. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk Ustadz dan untuk pembelajaran saya ke depannya terkait dengan apa yang sudah saya tanyakan itu. Mudah-mudahan bisa saya pelajari dan mudah-mudahan suatu saat saya bisa seperti Ustadz menjadi pribadi yang kokoh dan bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling. Amin. Terima kasih Ustadz. Mungkin itu saja saya tutup ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Raja selaku kepala SMIP Insan Mulia Sewu. Hari ini saya ada sebuah agenda yang bisa terkait dengan diskusi atau wawancara terkait dengan dilema etika atau berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Terima kasih juga Ustaz Rizal sudah menyempatkan waktu meluangkan waktu sehingga mampu berdiskusi atau meluangkan waktu sehingga dapat berdiskusi dengan saya untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan pengambilan keputusan atau dilema etika yang merasa alami ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan terkait dengan kasus yang ada di sekolah Ustaz. Yang pertama, Suara Ustaz terdengar nggak? terdengar Ustaz. Terdengar ya? Terdengar. Kecil sekali. Terkait dengan pertanyaan yang akan saya ajukan terkait yang pertama dengan bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus yang timbul akibat dari dilema etika atau bujukan moral menanganinya atau menanggapinya. Kalau ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ridwan sudah berkenan untuk mewawancarai saya selaku kepala sekolah masing terkait dengan dilema etika ya. Itu merupakan sunatullah ya Ustaz. Yang pertama dalam Islam memang kita keseharian kita pasti dihadapkan dengan sebuah dilema atau sebuah permasalahan yang mana kita diharuskan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kalau di dalam Islam, ya insya Allah itulah yang saya pegang ya, untuk melaksanakan atau membuat sebuah keputusan, yaitu di sana ada kaidah semacam musyawarah. Ada musyawarah. Jadi yang pertama kita dudukkan sebuah permasalahan itu sejelas mungkin, kita identifikasikan dengan bahasa di sana sejelas mungkin dari beberapa aspeknya, dari beberapa informannya kita harus luas gitu, dan kemudian kita musyawarahkan. Hasil musyawarah itu insya Allah hasil yang terbaik. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah keputusannya? Tentunya ada kaidah mencari yang mana yang paling banyak manfaatnya dan mencari yang paling banyak sedikit mudorotnya. Jadi setiap apa yang kita selesaikan, kita hadapkan, kita dudukkan apakah itu merupakan yang mana yang paling banyak manfaatnya bagi cita-cita lembaga, dan yang mana yang paling sedikit mudorotnya bagi cita-cita lembaga, bukan atas alasan pribadi. Jadi lebih mengedepankan kemusyawarah, dan mana cara menentukannya adalah dengan tadi gitu. Di antara kedua itu atau beberapa hal itu, apa yang paling banyak dampak positifnya dan paling sedikit dampak negatifnya. Jika yang paling dihadapkan oleh dua yang dua-duanya buruk misalnya gitu ya, dalam kasat mata kita, paling mana yang paling sedikit dampak keburukan. Mungkin itu secara menjadi kita dudukkan orang-orang yang stakeholder yang terlibat di sana. Seperti itu.
bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang berbeda, ada kepentingan yang sama terkait benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya ada dua permasalahan atau kasus-kasus yang kepentingannya sama. Ya, sama tadi udah saya singgung di awal bahwa jika dihadapkan dua hal yang sama-sama baik gitu, ada dua nilai kebajikan yang sama gitu, ya kita pilih yang dengan menggunakan musyawarah tadi, mengundang stakeholder yang ada gitu ya, yang terlibat di sana, kemudian kita tentukan yang mana yang paling tepat untuk kita ambil gitu. Dan kita kesampingkan kepentingan pribadi. Jadi kita kedepankan kepentingan yang lebih luas gitu. Lalu langkah atau prosedur yang Ustaz ambil selama ini ya yang tadi seperti ya tadi langkah-langkah prosedurnya kita panggil, kemudian kita panggil beberapa yang terlibat, kemudian kita ajak diskusi. Jika itu bisa dilakukan dengan diskusi banyak orang gitu kan, kita lakukan itu. Tapi kalau misalkan itu sekiranya harus personal, wawancara aja dengan saya gitu, kita wawancara saja, kemudian kita ketemukan di musyawarah gitu. Baik Ustaz, lalu hal yang menurut Ustaz itu anggap efektif dalam menangani kasus atau permasalahan yang ada, itu yang efektif Ustaz itu yang seperti apa Ustaz? Yang sejauh ini sudah efektif dalam menangani kasus, langkah atau strateginya Ustaz? Ya sama tadi ya, karena kalau ya selain berbicara efektivitas, kita juga berbicara keberkahan ya, karena kita lembaga Islam, jadi harus selain kita juga berbicara efektivitas, yang penting hal ini bisa tercapai tujuannya dan tepat sasaran dan efektif seperti itu ya, juga efisien. Tapi juga kita harus menjaga nilai-nilai keberkahan gitu. Nah, setiap keputusan juga harus berpegang teguh agar nilai-nilai keberkahan itu muncul gitu. Nah, kemudian cara tadi gitu kan, cara yang saya jelaskan tadi dari awal sampai ini tadi itu insya Allah juga efektif Ustaz. Jika kita menjalankan itu dengan ketulusan gitu, menjalankan itu dengan niat yang memang sama-sama ingin memperbaiki diri, sama-sama ingin memperbaiki kasus ini, sama-sama bertujuan untuk kebaikan kedepannya gitu. Jadi memang nanti tantangannya adalah ada pada kondisi emosional dari masing-masing yang terlibat gitu. Itulah tantangannya, karena kita kan mengelola manusia bukan mengelola robot yang tinggal pencet kemudian mereka ikuti perintah-perintah dari kita gitu ya sebagai atasan. Tapi kita mengelola manusia yang mana mereka punya hati, punya emosi, dan kadang hati dan emosi itu tidak bisa tidak stabil gitu. Alamiahnya bahwa hati itu bolak-balik. Makanya kita ada doa dari Nabi yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jadi seperti itu saja. Jadi itu mungkin skill terkait tantangannya ya saya. Ternyata ya Ustaz juga menemui sebagian ketika mengambil sebuah keputusan Ustaz. Lalu adakah jadwal tertentu dalam menyelesaikan terkait dengan kasus dilema etika, atau adakah langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau butuh jadwal dalam menyelesaikannya Ustaz? Ya, kalau jadwal tertentu tidak ada, karena tapi itu biasanya muncul di jadwal rapat rutin yang sudah terjadi, sehingga dan itu pasti ada gitu pasti ada sebuah permasalahan gitu. Jadi kalau membutuhkan sebuah jadwal yang tambahan gitu kan, kita jadwalkan secara tambahan tergantung dengan kondisi permasalahan yang sebesar apa permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi
penjadwalan itu tergantung dengan bobot dari permasalahan itu dan seberapa luas pihak yang terlibat. Kalau pihak yang terlibat hanya sebagian kecil, tentunya nggak memerlukan jadwal yang panjang gitu kan. Tapi kalau ini ternyata yang terlibat memerlukan pemanggilan orang tua, memerlukan pemanggilan guru tertentu dan seterusnya, itu tentunya kita memerlukan jadwal tambahan di luar jadwal rapat rutin yang sudah ditentukan. Baik Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan, apakah ada pihak terkait yang membantu Ustaz dalam menyelesaikan atau mempermudah mengambil sebuah keputusan jika terjadi adanya kasus ketika Ustaz mengalami sebuah dilema bagaimana mau menentukannya, ada pihak yang membantu Ustaz? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pihak yang terkait itu bisa sifatnya vertikal ke bawah, dalam arti pihak-pihak yang ada dalam kendali di bawahan kami. Kemudian yang selanjutnya pihak yang horizontal, rekan sesama yang selevel, itu juga menjadi pihak yang saya mintai masukan-masukannya dan arahannya. Kita berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah vertikal ke atas, dalam arti pimpinan kami, misalnya pimpinan kami seperti mudir, kemudian ketua yayasan, pembina yayasan, yang mana tergantung dengan level sebuah masalah itu. Jika tadi seperti saya sampaikan, jika permasalahan ini besar dan seterusnya, ya ini levelnya pada tahap apa? Kalau misalkan kita bisa tentukan sendiri, bisa selesaikan sendiri, kalau katanya kita selesaikan sendiri. Tapi ketika itu tetap yang membantu adalah support dari atasan, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal atau sesama yang satu level dengan saya. Dari semua yang disampaikan, apakah tersendiri yang bisa Ustaz ambil dalam menangani kasus beliau itu? Ya, hikmah yang bisa Ustaz ambil. Itu tadi ya, bahwa kita dalam hidup itu pasti menemukan semacam dihadapkan dengan sebuah dilema gitu. Itu sebuah hal yang alamiah gitu, sunatullah. Jadi kita pasti di dalam hidup keseharian ini pasti kita sudah menentukan beberapa keputusan gitu. Hari ini aja gitu. Hari ini kita pasti sudah membuat sekian keputusan, dari hal yang paling kecil, dari yang pribadi, kita menggunakan baju apa, itu kan sebuah keputusan. Kemudian kita mau mandi jam berapa, mau bangun jam berapa, mau sholat apa enggak, gitu. Mau sholat ke masjid apa, sholat di rumah, gitu. Itu kan sebuah keputusan gitu. Jadi sunatullah bahwa kita pasti akan dihadapkan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, tergantung dengan bobot keputusan itu sendiri. Jadi hikmahnya adalah jalani ini dengan enjoy, dengan hikmat, dihadapi, jangan sampai dihindari gitu. Kasus dilema ini dihadapi aja dengan baik gitu kan. Kalau niat kita tulus, insya Allah dengan doa juga bahwa Allah pasti akan menolong ini. Permasalahan itu nggak ada yang besar karena kita memiliki Allah yang maha besar gitu. Jadi segala petunjuk dan seterusnya itu karena kita makhluk spiritual ya, yang yang Pancasilais, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, bahwa segala sesuatunya itu pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang Maha Besar, yang mana segala permasalahan itu insya Allah bisa kita hadapi. Tetap semangat Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya Ustaz terkait dengan kasus atau dilema etika informasi networking. Mudah-mudahan itu juga membuat saya semakin paham terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, menyikapi sebuah kegalauan gitu. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan nantinya itu bermanfaat juga bagi saya terkait ilmu yang sudah Ustaz peroleh. Mudah-mudahan saya juga bisa menularkan kepada rekan-rekan guru yang ada di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.